Itu aja yang motifnya. Motif yang menjadi penelitian. Dasar penelitian dia. Apa Bang sebenarnya? Abang lihat di balik ini semua. Kalau saya ini ada sponsor dari State Intelligence. Saya nggak nyebut lembaga ya. Ini ada sponsor dari State Intelligence Sponsorship. Ya, di balik ini semua isu ini tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Ini begini. Ini kita tahu sejak 2016 ini kebangkitan umat Islam ini kan luar biasa, ya kan? Kemudian terjadi sinergi, persatuan, ya, antar mazhab, antar golongan, antar ormas. Ini kan hampir semua sudah punya kesadaran untuk bersatu. Nah, ternyata kemudian dengan ini dia mengkhawatirkan status quo, pihak yang berada di status quo yang diuntungkan oleh status quo sekarang. Pihak ini adalah orang-orang kalau dalam teori sosial itu ya, itu the ruling class ini. Dia terganggu nih kalau umat Islam bersatu, ya, antar ormas, antar mazhab ini. Jadi harus diacak-acak. Nah, problemnya adalah ya, kalau saya perhatikan motivasinya ini, mereka melihat kalangan ulama. Jadi saya tidak nyebut satu saja, kalangan ulama. Baik dari kalangan habaib, ulama dari kalangan habaib, maupun dari kalangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kiai-kiai kampung, kiai-kiai ulama-ulama pribumi, kalau mereka nyebutnya kan begitu. Ini terjadi persatuan. Nah, mereka nggak mau ini terjadi persatuan. Dengan adanya menonjol-nonjolkan isu-isu pribumi segala macam, ini kan ada aspek-aspek yang disebut dengan secara ideologi ultranasionalisme atau cenderung kepada chauvinisme sebetulnya. Ini kan Hitler sebetulnya chauvinisme itu membanggakan apa namanya kepribumiannya, keasliannya. Padahal kita ini semua sebetulnya makhluk alien sebetulnya. Kita ini kan makhluk keturunan Nabi Adam, yang Nabi Adam itu diturunkan kepada dari surga ke bumi. Ini kan karena dihukum. Ini ribut soal begini ini kan sebetulnya dia buang-buang waktu aja nih orang. Tapi balik lagi karena dia khawatir dengan keberadaan kebersatuan antara ulama, bahkan PBNU juga ya sudah merespon isu ini bahwa tidak benar ini semua ya, merusak persatuan. Jadi dia curiga dari analisis intelijen ini menyatakan persatuan umat Islam ini dibangkitkan oleh kalangan habaib dan kalangan ulama. Sehingga ini harus dipecah belah. Nah, pakai pecah belahnya itu pakai apa? Ya pakai isu ini yang bisa efektif. Karena isu-isu lain sudah pernah dicoba, gagal terus kan. Pakai kriminalisasi, gagal. Karena walaupun dihukum, di penjara, tetap umat mencintai ternyata. Tetap diikuti. Nah, pakai isu ini diharapkan yang para muhibbin ini diharapkan tidak lagi percaya, tidak lagi mengikuti. Inilah dipakai. Itulah teori apa namanya analisis intelijennya. Saya tidak sebut teori karena teori harus dibatalkan oleh teori juga. Ilmiah. Tapi ini analisis intelijennya begitu ini. Nah, aspek-aspek ini. Nah, inilah yang perlu kita respon ya berdasarkan analisis kontra intelijennya ini, karena ini ada satu gerakan intelijen di balik isu ini ya yang disponsori oleh pihak-pihak status quo, saya sebut begitu ya. Nah, inilah kemudian ini akan menimbulkan apa yang mereka propaganda ini sebetulnya ada aspek hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Mereka jangan merasa tenang-tenang, ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya beliau ini yang analisis. Berarti 6 tahun, yang paling berat ditambah sepertiga, dikumulasi menjadi 8 tahun. Dia harus dipidana. Problemnya apa? Nah, problemnya itu, ini yang membuktikan bahwa ini adalah apa namanya intelligence state sponsorship tadi saya bilang, ya. Harusnya kan secara normatif itu tidak perlu ada laporan karena tidak umum. Nah, kenyataannya, faktanya ini sudah dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi justru ditolak laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Jelas ini membuktikan bahwa ini ada sponsorship dari state sponsorship nih untuk melindungi orang-orang yang mengemukakan secara tulisan tadi dan membuat propaganda baik itu dengan ucapan lisan, dengan alat-alat elektronik, kemudian dengan isu DNA, haplogrup itu. Ini semua operasi intelijen menurut saya. Karena makin hari ya kalau kita lihat ya propaganda dan operasi intelijen ya, operasi media terutama ini ada dua operasi ya dalam bentuk operasi media, yaitu dengan melibatkan apa namanya public figure yang berpengaruh yang disebut dengan opinion maker ya, didorong untuk terus membicarakan ini. Lihat kan dalam salah satu apa namanya podcast kan berseri nih, panjang ini kan berseri ya. Kemudian juga terus ada di berbagai kegiatan, mereka bikin kegiatan seminar di mana-mana di berbagai
kota. Ini kan rangkaian sebetulnya operasi intelijen. Sistematis ya. Sistematis sekali ya, dia berpindah dari kota ke kota dan kemudian aman, tidak dikenakan hukum tadi. Tidak, bahkan ada yang melapor ditolak. Nah, ini sudah merupakan satu bentuk ciri dari operasi intelijen, perlindungan ya. Langsung perlindungan sehingga orang-orang ini merasa berani. Iya. Ya, merasa ini karena memang dia diorder untuk itu. Diorder untuk mengeluarkan isu tadi, tujuannya apa? Untuk menghilangkan pengaruh, untuk supaya umat Islam ini tidak bersatu. Sebetulnya itu. Iya. Ya, aspek itu. Nah, itu tadi satu buktinya bahwa isu ini panjang, sudah 2 tahun nih. Ya dibikin laskar jihad segala macam. Iya, untuk pembela. Kemudian ada isu membenturkan isu pribumi dengan pendatang segala macam ya. Tapi yang pendatang yang disebut itu adalah saudara-saudara kita dari yang mereka sebut dengan Yaman dan Timur Tengah segala macamnya. Nah, jadi memang ada upaya-upaya untuk membuat situasi di negara kita ini menjadi terpecah belah sebetulnya. Nah, yang ketiga menurut saya buktinya itu operasi intelijen ini itu secara dukungan media itu tidak berhenti, terus-menerus. Bahkan ada salah satu majalah yang cukup terkenal kritis pernah berbelok terlibat dalam isu ini juga. Jadi menurut saya ini operasi medianya luar biasa. Ya, operasi medianya luar biasa. Memang tujuannya adalah ini kelompok-kelompok status quo ini memang tidak ingin terganggu posisinya, baik secara ekonomi maupun secara politik. Ya, lebih besar itu sebetulnya.